Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat channel Ladang Hias dimanapun Anda berada, semoga kita semua diberi kesehatan, amin. Pada video kali ini saya mau menjelaskan manfaat kapur dolomit untuk tanaman. Jadi untuk tanaman seperti bunga ataupun tanaman batang ataupun buah pun bisa, seperti perkebunan pun juga bisa. Kapur dolomit itu banyak manfaatnya untuk tanaman, dan ini juga yang saya terapkan untuk di tanaman saya semua. Berdasarnya saya menggunakan kapur dolomit. Sebelum kita praktekkan cara pemakaiannya ke tanaman, saya sedikit jelaskan apa sih kandungan kapur dolomit. Kapur dolomit mengandung kalsium, magnesium yang berfungsi meningkatkan pH dan menetralisir kadar keasaman tanah. Jadi apa aja kandungan yang ada di dalam kapur dolomit? Itu ada 10 kandungan di dalam kapur dolomit itu sendiri. Yang pertama, untuk meningkatkan pH tanah dan menetralisir tingkat keasaman tanah. Yang kedua, menetralisir senyawa beracun yang ada pada tanah. Yang ketiga, memperbanyak unsur hara di dalam tanah. Yang keempat, mempercepat perangsangan pertumbuhan akar. Dan yang kelima, menambah populasi mikrogen dalam tanah. Yang keenam, efektif menghijaukan tanaman. Yang ketujuh, meningkatkan produktivitas lahan. Jadi lahan yang kurang aktif menjadi aktif kembali. Yang ke-8, kaya kandungan kalsium dan magnesium. Yang ke-9, menetralkan unsur hara yang bisa meracuni tanaman. Yang ke-10, menangkal hama atau bibit hama penyakit untuk tanaman. Untuk mengimplementasikan ke tanaman kapur dolomit ini, langsung aja ke videonya seperti apa. Ini cara saya untuk mempraktekkan langsung ke tanaman-tanaman saya. Saya pakai teknik saya sendiri ya teman-teman. Pemakaiannya seperti apa? Yuk ikuti terus video kali ini. Ini cara saya menggunakan kapur dolomit. Saya menggunakan air 4-5 liter dengan saya campur kapur dolomit. Ini dengan ukuran 1 gelas. Ini cara pertama, cara pengocoran. Ini penggunaan kapur dolomit secara pengocoran. Dan nanti ada yang saya mau praktekkan juga cara tabur secara langsung kapur dolomit ini. Kalau sudah saya campur seperti ini, saya aduk, karena kapur dolomit ini kalau kita masukkan air, dia langsung mengendap ke bawah. Jadi harus kita aduk teman-teman. Aduk sampai merata, biar tercampur dengan air semua. Ini cenderung kalau pengocoran ini saya implementasikan ke tanaman yang polybag ataupun yang berpot. Kalau tanaman yang langsung ke tanah ataupun di paper bag yang besar, saya cenderung cara menggunakan kapur dolomit ini secara tabur secara langsung. Ya, langsung aja kita ke praktekkan cara penyiramannya seperti apa ke tanaman. Kita aduk ratakan. Setelah aduk kita ambil, nah lalu kita siramkan ke pot
bunga-bunga saya ya, ini ya, seperti ini. Ini pun tidak apa-apa terkena di daunnya ataupun di batangnya. Karena kapur dolomit ini hanya sebuah penetral, bukan mengandung zat yang kontak langsung ke tanaman ya. Jadi kita siramkan ke media. Karena media saya cenderung menggunakan tanah dan pupuk kandang 1:1. Nah, ini kalau media saya terkena matahari secara langsung atau terus menerus, kekurangan air, tanahnya akan menjadi keras. Jadi biar tanah itu tidak terlalu keras atau bisa kita siram dia bisa tembus, kita netralkan dengan kapur dolomit seperti ini. Jadi kalau sudah kita siram dengan kapur dolomit seperti ini untuk menahan airnya lebih, ataupun kelembapan tanahnya lebih lama ya teman-teman. Nah, untuk mengimplementasikan kapur dolomit ke tanaman, biasanya saya menggunakan ini kapur dolomit per 3 bulan sekali teman-teman. Jadi per 3 bulan sekali saya siram dengan kapur dolomit, bisa secara kocor, kalau seperti ini bisa secara hambur. Kita hambur kapur dolomitnya. Ini nanti kalau sudah seperti ini, tanaman akan menjadi subur teman-teman. Nah, kalau teman-teman sering menggunakan pupuk kimia, hati-hati karena medianya itu akan menjadi keras tanahnya. Itu hati-hati teman-teman. Nah, untuk penanganannya, penetralnya ya kapur ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman sering menggunakan pupuk kimia, saya sarankan harus diselingin kapur dolomit. Apapun itu tanamannya, kapur dolomit cocok untuk tanaman. Nah, ini langsung aja ke tanaman waterback saya yang besar, batang ya. Ini saya cara menggunakan kapur dolomit ini secara hambur ataupun secara tebar kapur dolomit, tidak saya kocor. Namun setelah seperti ini, alangkah baiknya kita lakukan penyiraman di tanaman biar pupuk kapur dolomit ini ataupun kapur dolomit ini langsung terurai dengan air, terbantu dengan adanya air. Jadi hampir semua saya kapur ini ya teman-teman, karena di sini air di sini tuh pH-nya sangat tinggi. Jadi harus kita lakukan pengapuran seperti ini, harus rutin ya, 3 bulan sekali. Kalau tidak, tanah kita atau media tanam kita siram, atasnya basah tapi tengah dan bawahnya itu masih kayak batu kerasnya ini. Jadi lari ya, langsung lari air itu disiram. Jadi tidak diserap oleh tanah, karena pori-pori tanah kalau sudah terkena kimia dia menutup. Nah, dengan cara membuka pori-pori tanah ini kita menggunakan kapur. Jadi harus betul-betul kita imbangin kapur ini. Walaupun di sini banyak air, tapi pH airnya itu sangat tinggi keasamannya. Jadi biar kelihatan subur. Setelah ini kita kapur. Jelang 15 hari sampai ke 20 hari silahkan teman-teman kalau mau menambah pupuk atau pupuk kimia ya. Kalau pupuk kandang bersamaan pun tidak apa-apa dengan kapur dolomit. Dan ini mangga-mangga calon indukan saya yang saya beli untuk dijadikan batang indukan, ataupun kita ambil batang entresnya nanti. Ini mangga Erwin, dan yang satunya ini mangga Mahathir, dan satunya lagi mangga QJ. Ini yang mangga-mangga super ya. Ini hasilnya seperti ini perlakuan saya.
Ya, sekian dari channel Ladang Hias. Semoga video kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.